Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Insyaallah kita mulai lagi pertemuan kita yang pertama di malam Kamis tentang tafsir Quran ini. Sebelumnya kita buka dengan Al-Fatihah dulu. Alhamdulillahi nabiyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumil din ala hadhihi ni'mat wa salihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di malam hari ini kita akan membahas tentang tafsir surat Al-Zalzalah. Jadi saya muqaddimah dulu. Alhamdulillah kita berkumpul masjid ini dalam rangka belajar ilmu agama, belajar warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Innal anbiya la yuwarrisu dinar wala dirham." Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. War rasul ilma. Para nabi itu mewariskan namanya ilmu. Faman akhazahu akhadha bihadzil wafir. Maka barang siapa yang mengambil warisan ilmu Rasulullah tadi, maka dia berarti dapat bagian yang sempurna. Jadi dulu ketika Nabi wafat itu, Nabi kan punya harta juga. Nah, maka itu istri Nabi, anak-anak Nabi itu tidak ada yang dapat warisan. Kenapa? Karena Abu Bakar mengatakan, aku mendengar Nabi bersabda demikian. Para Nabi itu tidak mewarisi harta. Jadi harta Nabi itu untuk Baitul Mal, untuk umat. Gitu. Kenapa? Karena Nabi itu hanya mewariskan ilmu. Jadi tidak ada cerita ngambil berkah dari duit Nabi. Karena Nabi tidak mewariskan duit. Yang Nabi mewariskan ilmu. Maka kalau kita mengambil itu, kata Nabi, kita berarti mengambil bagian yang sempurna. Jadi warisan Nabi itu tidak untuk anak istri gitu kan. Nah, jadi kalau kita meninggal, nanti kan ada warisan, itu kan ada bagian ashabul furud ya. Orang yang mendapatkan bagian di dalam harta waris itu. Nah, dalam Nabi tidak ada ashabul furudnya, tidak ada istri dan bagian begini, anak bagian begini, tidak ada. Semuanya dapat warisan. Termasuk kita umatnya dapat warisan. Kenapa? Karena warisan Nabi tidak berbentuk materi, tapi berbentuk ilmu. Maka orang yang punya ilmu Rasulullah dalam hati dia, maka berarti dia ini punya hubungan dengan Rasulullah. Kenapa? Karena dia mengambil bagian yang Nabi bagikan, yaitu ilmu agama. Nah, maka orang mempelajari ilmu agama ini senang. Kenapa? Karena dapat sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat dari idolanya. Orang kalau ada orang yang dia idolakan itu kan, ketika idolanya tadi memberi dia sesuatu, pasti dia senang. Kenapa? Karena bukan masalah nilainya, tapi siapa yang memberinya. Itu menjadi kenangan. Kenapa? Karena dia suka kepada yang memberinya kan. Nah, ini yang memberikannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya kalau kita cinta kepada Nabi, maka kita akan senang ketika kita ini mendengarkan hadis Rasulullah, mendengarkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah, ya terutama yang paling utama adalah Quran. Karena Quran inilah yang pertama kali Nabi bagikan kepada kita, Nabi sampaikan kepada kita. Dimana Quran ini turun wahyu daripada Allah lewat malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita malam hari ini akan membahas tentang Quran, tentang tafsir Al-Quran, dengan harapan agar kita ini bukan cuman baca Quran, tapi juga memahami isi daripada Al-Quran. Jadi para sahabat itu, mereka ketika turun wahyu, ketika mereka mendengarkan Quran itu, maka yang mereka pikirkan bagaimana Quran ini bisa diamalkan, bagaimana setiap ayat ini diamalkan. Para sahabat seperti itu. Ketika turun ayat hijab, tentang agar perempuan istri Nabi itu bicara di balik hijab,
Sehingga para sahabiah ketika turun ayat tentang hijab itu, kata Ummu Salamah, mereka itu seperti burung gagak, ada burung gagak hitam yang bertengger di kepala, gelap semua. Para sahabiah itu menggunakan tutup auratnya secara sempurna, berhijab yang sempurna. Kenapa? Karena turun ayat tentang hijab. Begitu pula ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan memperoleh kebaikan sampai kalian menginfakkan harta yang kalian miliki. Turun ayat Quran. Maka para sahabat mencari di rumahnya apa yang kucintai. Nah, kalau Ibnu Umar ini anaknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, punya makanan kesukaan, manisan. Jadi orang Arab ini suka ada manisan. Kita tidak tahu seperti apa untuk manisan ini. Maka Ibnu Umar ini langsung ambil manisan di rumahnya ya, yang jadi makanan favoritnya, dibagikan di jalan kepada orang-orang. Kenapa? Ingin mengamalkan ayat Quran tadi. Nah, ini kecintaan para sahabat kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada Al-Quran itu, sehingga dapat ilmu diamalkan. Nah, hari ini kita pengen mengamalkan itu, nah, tapi jangankan memahaminya, baca Quran pun kita masih belum ngerti gitu. Maka kita ini ingin membahas tentang Al-Quran ini, berharap agar ayat Quran ini bisa kita amalkan. Maka malam ini saya ingin bahas tafsir surat Al-Zalzalah ya. Al-Zalzalah seperti yang biasa kita baca di surat juz 30 ya. Juz 30 surat Al-Zalzalah, jumlahnya ada 8 ayat. Surat Al-Zalzalah ini surat Madaniyah atau surat yang turun selepas Nabi hijrah. Walaupun kata pengarang Sohbat Tafasir ini, walaupun uslub susunan bahasa di dalam surat Al-Zalzalah ini menyerupai daripada surat Makkiyah. Jadi surat Makkiyah dan Madaniyah ini ada beberapa ciri khusus ya. Kalau surat Makkiyah, surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, itu ciri khasnya biasanya mirip-mirip gitu, macam pantun. Jadi ujung-ujung itu sama-sama gitu. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahu fi tadlil, il gitu. Jadi ciri khasnya sama. Begitu pula kalau surat Makkiyah itu membahas tentang hari kiamat, tentang iman, tentang neraka biasanya. Al-Zalzalah ini susunannya seperti Mekah, susunan sastranya, begitu pula isinya tentang hari kiamat. Akan tapi ini agak berbeda. Kenapa? Karena bukan surat Makkiyah, tapi surat Madaniyah. Kemudian Al-Zalzalah ini judulnya ini goncangan ya, goncangan ya, seperti gempa bumi mungkin. Nah, maka artinya goncangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Tatkala bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi pun mengeluarkan beban isi yang ada di dalamnya. Nah, jadi ketika di sini, ketika bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, ini membahas tentang tentunya hari kiamat. Jadi hari kiamat ini gambarannya memang gempa bumi. Nah, jadi kalau orang itu gempa bumi, nah, maka dia hendaklah bertakwa kepada Allah, ingat kepada Allah. Nabi kalau asal ada badai, asal ada bencana-bencana alam, Nabi sholat 2 rakaat. Kenapa? Takut terjadi hari kiamat. Nah, maka ketika bumi digoncangkan dengan segoncang-goncang ini membahas tentang hari kiamat ya. Di hari kiamat itu sifatnya memang seperti gempa bumi. Kenapa? Karena bumi itu berguncang dengan guncangan yang sangat keras, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ah syai'un 'adzim. Bertakwalah kalian kepada Allah, kepada Tuhan kalian, karena sesungguhnya guncangan di hari kiamat itu adalah guncangan yang sangat besar. Kemudian zilzalaha masdarnya di sini dengan segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan juga ayat kedua, dan ketika bumi mengeluarkan athqalaha, mengeluarkan isinya, bebannya. Athqalaha ini artinya beban-bebannya. Apa yang dimaksud dengan beban-beban di sini? Yaitu bumi mengeluarkan isi yang di dalamnya. Jadi kan kita tinggal di bumi ini kan ada tanah. Nah, di dalam bumi ini kan ada yang tertanam. Apa yang tertanam di bumi ini bisa kunuz, bisa mauta, bisa harta, bisa jenazah, mayit, orang yang meninggal. Nah, maka di sini ketika hari kiamat itu bumi bergoncang, lalu muntah bumi, pusing bumi, muntah,
keluarlah emas-emas, kalau kata orang harta karun ya. Keluarlah emas-emas, karena memang uniknya, ajibnya alam ini, harta berharganya bumi ini di dalam tanah, di dalam mutiara, di dalam laut kan. Kalau emas itu di dalam tanah. Jadi semakin dalam bumi itu malah semakin berharga. Kalau lapisan pertama ya paling bauksit gitu kan, tanah merah itu bauksit macam-macam. Tapi lapisan bawah ini nikel, emas, timah, barang-barang berharga semua. Dan yang sekitar emas itu, kalau orang nambang emas itu, di sekitar emas itu biasanya ada nikelnya juga, ada timahnya juga. Jadi kawan-kawannya emas ini barang-barang berharga juga. Jadi kalau orang ketemu emas biasanya akan ketemu batu logam mulia yang lain. Ini pelajarannya apa? Orang tuh tergantung kawannya. Nah, kalau kawannya itu emas, kalau dia punya kawan emas, maka dia tidak jauh-jauh dari emas. Minimal perak, timah, tadi nikel kan gitu. Nah, maka bumi nanti di hari kiamat ini akan memuntahkan isinya, yaitu tadi harta dan juga ada jenazah. Jadi luar biasa memang bumi ini Allah letakkan di dalam tanah bumi ini banyak harta-harta berharga yang dijadikan manusia sebagai harta, atau untuk bikin rumah, atau untuk membangun dan lain sebagainya. Jadi hari ini yang kita lihat, apartemen, hotel, mall yang tertancap di muka bumi ini, itu sebenarnya yang di dalam bumi dikeluarkan orang, diangkat ke atas. Nah, seperti emas, perak itu dalam bumi, diangkat, ditaruh di dalam lemari. Nah, begitu pula beton semuanya, semen, pasir kan dari bawah. Dari bawah diangkat ke atas, jadilah hotel, apartemen. Jadi orang ngambil yang bawah untuk pindahkan ke atas, memanfaatkan alam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Jadi tidak ada manusia di muka bumi ini yang bisa membuat apapun sebenarnya. Jadi kalau kita orang membangun hotel, rumah yang mewah yang sebagainya, itu pun sebenarnya ciptaan Allah gitu. Kenapa ya? Karena mereka membangun dari bahan yang Allah sediakan. Mereka tinggal mengolah dengan akal pikiran mereka, diolah-olah jadilah semen, jadilah beton dan lain sebagainya dengan bahan yang Allah sediakan. Jadi tidak ada manusia yang bisa menciptakan satu butir pasir pun di dunia ini. Maka di hari kiamat tadi kita ulangi pembahasannya, terjadilah hari kiamat itu diawali dengan gempa bumi, kemudian selepas itu bumi mengeluarkan isinya di sini bisa harta dan juga bisa jenazah ya, orang yang dikuburkan. Qala Ibnu Abbas mengatakan akhrajat mautaha, yang dikeluarkan oleh bumi adalah orang yang meninggal yang dikubur dalam bumi. Wa qala Munzir bin Sa'id, berkata ulama Imam Munzir bin Sa'id, bahwasanya bumi mengeluarkan dua, bukan cuma mayit tapi juga mengeluarkan harta berharganya. Wa fil hadis, sebagaimana dalam hadis, tukil ardu afladu kabadiha, maka bumi ini akan mengeluarkan isi perutnya, seperti ada emas dan perak. Kemudian juga akan didatangkan orang yang membunuh, berkata, kenapa aku dibunuh? Jadi nanti ada jenazah yang dibangkitkan ketika hari kiamat, dia terkejut, oh aku mati ternyata, kenapa aku dibunuh gitu. Nah, begitu pula dan lain sebagainya, meneruskan tentang hadis tadi. Kemudian di ayat ketiga Allah berfirman, wa qalal insanu malaha, dan berkata orang-orang, malaha, apa yang terjadi? Maka ketika bumi tadi terjadi hari kiamat, goncang keluar isinya, orang-orang di muka bumi ini terkejut. Apa yang terjadi? Malaha, apa yang terjadi? Kenapa bisa bumi berguncang dengan sedemikian dan tiba-tiba bumi ini muntah mengeluarkan apa yang ada di isinya? Kalau gempa bumi, goncangan mungkin biasa, walaupun di hari kiamat tentunya luar biasa, karena guncangan di hari kiamat itu sangat lebih besar daripada gempa yang ada di muka bumi ini. Akan tapi orang lebih kaget lagi ketika apa yang di bawah bumi itu keluar muntah, maka orang terkejut. Maka dari sini juga menjadikan gambaran kepada kita, hari kiamat itu terjadi tiba-tiba. Jadi orang itu tidak tahu, lagi beraktivitas, lagi ngopi, lagi mungkin ada lagi main, ada lagi maksiat misalnya, ada lagi main catur, mungkin lagi nonton bola. Jadi sangat tidak diprediksi hari kiamat itu, tidak bisa diprediksi. Tiba-tiba kiamat, malah apa yang terjadi? Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ketika tiupan sangkakala itu, wanufiha fis-sur, ditiup sangkakala itu, maka orang itu ada yang lagi makan, masukkan makanan ke mulutnya, tidak bisa ditelan. Kenapa ya? Terkejut hari kiamat kan? Begitu pula orang lagi gelar baju, belum sempat ngelipat, sudah terjadi hari kiamat. Artinya apa? Kiamat terjadi tiba-tiba.
Makanya kalau ditanya kenapa hari kiamat itu disembunyikan oleh Allah, kenapa? Ya karena itu untuk mengetes keimanan manusia. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalau kita baca Al-Baqarah, Quran pertama dibuka dengan Al-Fatihah, lalu dilanjutkan dengan Al-Baqarah. Membahas tentang Quran, Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fi, membahas tentang Quran sebagai petunjuk untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Sifatnya yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia beriman kepada perkara yang gaib, tidak tampak. Maka hari ini manusia diuji dengan iman kepada hal yang tidak tampak. Ini yang jadi masalah tuh ini. Kita ini disuruh iman kepada yang tidak tampak. Allah tidak tampak, amal ibadah tidak nampak. Maksudnya tidak nampak itu kita sholat itu tidak terasa gitu. Kita punya kawan sholat, atau kita ini sholat sama kawan kita yang tidak sholat, sama-sama happy gitu kan. Dia mungkin habis dari warung kopi tidak sholat, dia bahagia saja, berduit saja, bahkan misal kita tidak berduit. Jadi artinya tidak ada sambung gitu kan, tidak ada rasanya. Lalu untuk apa aku sholat kalau ternyata hidup aku malah lebih susah daripada dia, misalnya gitu. Nah, maka ini contoh kita ini diuji kepada perkara yang tidak nampak. Sholat kita tidak nampak hasilnya, zikir kita tidak nampak hasilnya, begitu pula Allah tidak kelihatan. Bagaimana kita beriman kepada perkara yang tidak kelihatan, kan begitu. Kemudian juga hari kiamat juga tidak ditampakkan, tidak dikasih tahu kapan gitu. Kenapa? Jawabannya inilah ujian. Sebagaimana sekolah, orang ujian PNS atau ujian kuliah, ujian SMA, itu kan dikasih soal, disuruh jawab. Kira-kira sekolah pengen tidak seluruh murid itu tinggi nilai? Pengen tidak? Pengen, guru pengen murid tinggi nilainya. Sebagaimana Allah pengen seluruh orang jadi orang baik, Allah pengen itu. Cuman masalahnya tidak mungkin si guru ini dibukakan jawabannya. Kan kalau soal itu kan misalnya kapan tahun kemerdekaan Indonesia, jawabnya titik tidak ditampakkan. Ngomonglah guru, Pak Guru, kalau pengen nilai kami tinggi, tulislah jawabannya, ataupun buka jawabannya. Masa dikosongkan jawaban, tidak nampak jawabannya, tak bisa nulis kami, tidak bisa jawab. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena ujian. Kalau seandainya guru ngasih kertas yang sudah ada jawabannya, maka untuk apa ujian? Dan bagaimana cara guru tahu mana murid yang berprestasi, berkualitas, dan mana murid yang tidak berprestasi? Mana murid yang rajin atau mendengarkan selama pelajaran, dan mana murid yang tidak ada usaha untuk memahami pelajaran? Tak kelihatan. Karena itulah guru walaupun pengen muridnya dapat nilai tinggi, tapi jawabannya tidak ditampakkan, titik-titik itu. Nah, begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat dunia ini goib, tentang akhirat ini goib. Kenapa? Karena Allah ingin menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah bisa kita lihat di dunia ini, ya niscaya tidak akan ada yang berani meninggalkan sholat satu waktu pun, tidak akan ada yang berani. Orang tuh melihat nur Allah saja, itu orang sudah pasti segan. Di hari kiamat orang itu ketika Allah Rabbuna, Tuhan kita datang, itu orang rundung semua, tidak ada yang berani kepala itu menengadah. Apa yang mereka bilang? Rabbana absorna wasami'na, ya Allah kami sudah lihat ya Allah, wasami'na kami sudah dengar ya Allah, farjina kembalikan kami ke bumi, na'mal solihan kami akan berbuat kebaikan. Dan kita percaya yang ngomong itu pasti akan berbuat kebaikan kalau dia balik ke bumi. Kenapa? Karena sudah melihat akhirat. Akan tapi ya bukan ujian kalau seperti itu. Tidak ada bedanya nanti mana orang yang betul-betul baik, mana orang yang tidak baik. Nah, makanya dengan tidak tampaknya hari kiamat, tidak tampaknya amal kebaikan itu, dan belum bisa dilihatnya Tuhan di dunia ini, di akhirat bisa ya, maka itu adalah sebagai ujian. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan hari kiamat. Kiamat itu ada dua. Satu namanya kiamat kubro, kiamat besar, yaitu hari kiamat yang sesungguhnya. Ada yang kedua juga kiamat sugro. Kiamat sugro ini kematian kita. Kita semua akan menemui kiamat, entah kiamat sugro atau kiamat kubro.
Kiamat kubro belum tentu kita temui, tapi kiamat sugro sudah pasti akan kita temui. Karena itulah tidak usah terlalu sibuk mencari tanda-tanda kiamat. Sikit-sikit wah akhir zaman nih, mau kiamat apa nih? Wah ini Imam Mahdi mau datang. Ini kan orang sekarang sibuk pengen jadi Imam Mahdi banyak. Pengen jadi Dajjal tidak mau jadi Imam Mahdi ya. Bingung Imam Mahdi, masa Imam Mahdi tidak punya lawan? Maka tidak usah kita pusingkan kiamat, tidak usah. Kenapa? Karena walaupun kita tidak menemui kiamat kubro hari kiamat, ya kita juga pasti akan mati. Menemui kiamat kubro, mati juga ujung-ujungnya. Nah karena itu kembalilah beramal, lekaslah kita ini beramal saja. Kenapa? Karena kiamat kubro ini kita tidak tahu malam ini masih hidup, besok masih hidup. Kita tidak tahu. Makanya ada orang yang bertanya pada hari kiamat kepada Rasulullah, mata saat, kapan hari kiamat? Maka Nabi tidak menjawabnya. Nabi tidak ngomong macam-macam. Nabi cuma bilang apa yang kamu persiapkan. Jadi maksudnya ya tidak usah sibuk dengan hari kiamat, tapi kita sibuk persiapan untuk hari kiamat. Karena kematian tidak terasa. Saya punya tetangga ketua masjid, ya. Semoga Allah rahmati beliau. Ketua masjid baru meninggal dunia, wafat. Luar biasa juga jasanya masjid. Hari suaranya itu besar, jadi kita sering dengar suaranya ketika Ramadan, ketika Bilal tarawih ke imam dulu itu sering sekali kita mendengarnya. Tapi sekarang sudah meninggal dunia. Padahal Jumat kemarin itu di grup kami, grup surau itu ada ngepost biasa, ngepost. Ternyata 3 hari yang lalu sudah meninggal dunia. Jadi tidak terasa Jumatnya sehat, Selasanya meninggal. Seninnya, Jumatnya masih sehat, masih bercandaria, masih semangat, orangnya besar, bukan orang sakit-sakitan. Tiba-tiba Seninnya meninggal dunia karena sakit meninggalnya. Padahal sebelumnya itu bugar badannya. Artinya apa ya, kematian itu tidak terasa. Tidak mesti yang meninggal itu yang sakit loh. Di surau saya itu ada yang udah tua, ada yang stroke. Ada yang udah 2 tahun di rumahnya terkapar karena sakit. Tapi yang meninggal malah yang sehat tadi. Tidak terasa. Saya punya keluarga, itu datang saudari datuk saya, itu sakit ya, sakit, nggak lupa sakitnya parah lah intinya, sampai dibawa ke Jakarta. Yang nunggu istrinya ini nunggu si datuk tadi. Maka pulang dari Jakarta meninggal dunia. Yang meninggal siapa? Yang nunggu, istrinya, bukan lakinya. Ini kejadian nyata kan, datuk saya orang, maksudnya saudara datuk saya. Jadi yang sakit ini datuk, yang sehat nenek ini nunggu. Entah kenapa, bukan karena kecelakaan, bukan karena apa, karena sakit juga. Sepertinya lah, lupa saya. Yang pasti bukan penyakit kecelakaan itu, bukan tiba-tiba. Pulang ke Pontianak yang meninggal si nenek, si datuk sehat kembali. Artinya apa? Kematian nggak nunggu siapa yang tua, nggak mesti bapak yang dulu yang meninggal baru anak, dan mesti ada banyak juga anak dulu yang meninggal baru datuk. Nah, jadi ya hidup tuh ya seperti ini, kita tidak tahu rahasia yang Allah siapkan untuk kita, maka kita persiapkan hari kiamat tersebut, entah hari kiamat sugro tadi atau hari kiamat kubro. Jangan sampai hari kiamat tiba, bumi bergoncang dengan segoncang-goncangnya, kita masih sibuk main HP, kita masih sibuk main kartu, masih sibuk main catur gitu. Ya main-main seperti itu ya tidak masalah, selagi tidak ada yang haram dari judi, tidak ada masalah. Cuman maksudnya perbanyaklah waktu kita ini, lebih banyakkan untuk kebaikan. Karena kata alim ulama, man asya ala syai'in mata alaih. Barang siapa yang hidup atas sesuatu, dia akan mati di atas sesuatu tersebut. Maksudnya apa? Orang mati di atas kebiasaan hidupnya. Kalau orang biasa amalnya itu kebaikan, maka Allah akan jadikan di akhir hayat dia itu kebaikan. Tapi kalau orang itu kebiasaan itu buruk, maka Allah akan jadikan di akhir hayat itu lagi berbuat keburukan. Kemudian Nabi juga bersabda, yub'atsu kullu abdin ala ma mata alaih. Seorang pun akan dibangkitkan berdasarkan keadaan matinya. Jadi ada orang yang mati dalam keadaan berdarah-darah karena perang di jalan Allah. Tetapi bedanya darahnya tidak menjijikkan.
Kenapa? Karena warnanya Allah ganti jadi za'faron, dan bau bangkai, bau darahnya Allah ganti menjadi bau minyak kasturi. Jadi intinya Allah akan memuliakan seorang yang bangkit di hari kiamat nanti dengan kematian dia, kalau dia mati dalam keadaan baik tentunya. Kemudian manusia akan berkata, malah apa yang terjadi? Apa yang terjadi ini? Maka di ayat 4 Allah berfirman, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari tersebut, yakni hari kiamat, tuhadditsu, bumi akan menceritakan akhbaraha, apa yang terjadi. Jadi pada hari tersebut, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari kiamat tersebut, bumi akan menceritakan tentang khobarnya, berita apa yang sedang terjadi saat ini. Maka di dalam tafsir disebutkan bumi ini akan menceritakan terhadap amalan yang ada di atasnya. Jadi nanti di hari kiamat bumi akan menjadi saksi. Jadi di ayat ini menjadi dalil bahwasanya bumi menyaksikan perbuatan kita semasa hidup di dunia. Maka harus hati-hati, karena kita di hidup ini tidak akan lepas dari namanya bumi dan langit. Kita akan selalu menginjak bumi dan akan selalu di bawah langit, kan begitu. Walaupun kita lagi di laut, ya laut itu kan bawahnya bumi, gitu, tanah. Maka bumi itu akan berbicara pada hari kiamat mengenai akhbar, berita-berita yang ada di atas bumi. Jadi bumi ini kalau boleh kita gambarkan adalah alat perekam yang sangat besar sekali megabyte-nya, yang merekam perbuatan manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari ini. Hari ini bumi yang kita injak diam, tapi di hari kiamat dia ngomong, intelijen. Ini bumi ini intel. Kalau orang ada intel tukang bakso kan, ini intel bumi. Kita lagi tidak, ini bumi dengar gitu. Kita lagi berbuat kebaikan, bumi dengar. Kalau kita lagi buat keburukan, bumi pun akan mendengar. Maka di sini diceritakan bumi akan menceritakan apa yang terjadi min khairin aw syarrin, baik berupa kebaikan ataupun itu berupa keburukan. Wa tashhadu ala kulli insan, dan menjadi saksi kepada Allah atas seluruh manusia tentang apa yang manusia perbuat di atas bumi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau bercerita, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah membaca ayat ini, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Faqala, kemudian Nabi bersabda, atadruna ma akhbaraha, apakah kalian, yaitu Nabi berbicara kepada para sahabat tentunya, apakah kalian mengetahui apa berita yang akan disampaikan oleh bumi? Qalu, para sahabat berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin aw amatin bima amila ala dhahriha. Maka sesungguhnya bumi akan mengabarkan, berita-berita bumi tersebut akan memberikan persaksian kepada seluruh hamba laki-laki dan hamba perempuan terhadap bima umila ala dhahriha, terhadap apa yang diperbuat di atas permukaan bumi. Takulu, bumi akan bercerita, amalu yaumi kaza kaza kaza, ya Allah, hamba ini pada hari ini akan berbuat begini, bukan akan nih. Hamba ini pada hari ini telah berbuat begini, begini, begini. Jadi detail. Bumi ini luar biasa ternyata. Bumi ini ngomong, ya Allah, si fulan hari Senin tanggal segini, bikin ini, bikin ini, bikin ini. Ya Allah, si fulan hari ini bikin ini, bikin ini, bikin ini di atas kami. Jadi bumi ini memberikan semua berita itu kepada Allah. Wafil hadis, dan sebuah hadis disebutkan, tahaffazu minal ardi fa innaha ummukum. Takutlah kalian, jagalah kalian dari bumi, dari tanah, ya. Karena mereka itu adalah ibu kalian, induknya. Wa innahu laisa min ahadin amalin 'alaiha khairan aw syarran illa wa hiya mukbirah. Karena sesungguhnya tidak ada satupun orang yang buat suatu amal di atas bumi, baik berupa kebaikan atau keburukan, kecuali bumi ini akan mengabarkannya. Jadi ngeri sebenarnya. Jadi hari ini bumi ini diam, di hari kiamat bumi ini banyak ngomong, bocorkan rahasia kita, begini-begini. Orang bikin keburukan tentunya aib, ya, malu kalau seandainya kita buat keburukan,
ketahuan orang kan tentunya malu. Nah, tapi sebenarnya Allah itu maha tahu. Bahkan bumi ini sebenarnya hari ini seperti benda mati, tapi ternyata dia tuh hidup, memberitahukan, mengetahui aib-aib yang kita buat. Makanya jangan kita ini mentang-mentang di dalam kesendirian, lagi sendiri, tidak ada orang yang melihat, kok berani-beraninya bikin keburukan, berani mengambil uang yang bikin bukan hak kita, atau bikin keburukan-keburukan. Jangan berani-berani. Kenapa? Ya karena Allah maha melihat, dan karena bumi ini sedang mengawasi kita. Nah, makanya kata alim ulama, perbanyaklah kita ini bikin kebaikan. Kalau kita pernah bikin keburukan di kamar kita misalnya, kita ganti dengan sholat sunnah. Perbanyak sholat sunnah di kamar kita. Karena apa? Karena di kamar kita mungkin kita banyak bikin keburukan, nah ganti. Di kamar kita bikin kebaikan. Kita pernah tinggal misalnya di kompleks sana, misalnya kita pernah tinggal di kompleks sana, sana kita belum tobat misalnya. Nah, maka kita meluangkan waktu sholat di sana. Nah, kita ke kompleks sana, kita sholat di sana, dakwah di sana, atau sedekah di sana, kita bikin kebaikan di sana. Kenapa? Sehingga cerita keburukan kita ini tertutup dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Karena sesungguhnya kata Allah, kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Keburukan yang pernah kita buat akan tertutupi. Kenapa? Dengan kebaikan yang kita lakukan. Sehingga ketika bumi yang dulu pernah kita injak untuk bikin maksiat, nanti di hari kiamat saksinya bukan maksiat itu lagi, direvisi. Kenapa? Karena innamal a'mal bil khawatim. Amal itu tergantung akhirnya. Sehingga yang disampaikan bumi nanti di hari kiamat itu bukan keburukan kita, tapi kebaikan kita. Nah, karena itu banyak-banyaklah bikin kebaikan. Kalau bisa, jangan kita ini bikin kebaikan tuh ya hanya di gang gitu saja, di kompleks saja. Ya luangkan, kita sekali-sekali sholat di tempat lain, atau kita silaturahim kepada tetangga-tangga di kampung lain, di tempat lain, kita banyak-banyak. Makanya orang tuh hari ini banyak bikin yayasan, bikin gerakan, atau bikin dakwah kampung ke kampung, masjid ke masjid. Kenapa? Ya karena berharap agar kebaikannya ini bisa disaksikan oleh berbagai tempat. Ini yang kita inginkan, agar bumi ini memberikan saksi kita ini saksi kebaikan. Jadi kalau kita pernah buat keburukan, cara menggantinya adalah kita bikin kebaikan di tempat tersebut. Karena itulah Rasulullah SAW juga bersabda, jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan, tapi bacakanlah Al-Quran, bacakanlah surat Al-Baqarah dan hadis yang semisal dengannya. Artinya jangan rumah itu cuman kayak hotel, tempat tidur kayak gitu. Jangan rumah itu cuman jadi bioskop, nonton yang isinya, HP ya isinya. Nah, tapi rumah juga kita hiasi dengan baca Al-Quran, atau kita bacakan hadis tentang fadilah amal kepada saudara-saudara keluarga kita. Hadis-hadis fadilah amal itu banyak ya. Ada kitab fadilah amal, ada kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi, banyak. Ada kitab Majarrodeh, kan yang terjemah-terjemah itu banyak. Kenapa tak Bukhari Muslim? Kalau Bukhari Muslim harus ada guru masalahnya. Karena Bukhari Muslim itu membahas tentang ahkam hukum. Nanti kalau kita baca Bukhari langsung tanpa guru, lalu ketemu hadis tentang hukum, dan nanti sesat jadinya. Oh ternyata begitu. Ada hadis itu bunyinya, kalau kalian buang air besar, fa'autiru. Kalau kalian buang air besar, fa'autiru. Itu orang nggak ngerti artinya fa'autiru itu witir lah. Jadi habis setiap buang air besar maka sholat witir lah gitu. Padahal maksudnya itu habis buang air besar itu basuh itu dengan bilangan ganjil gitu. Karena autir itu artinya ganjil. Kalau sholat ya maksudnya sholat witir. Tapi kalau untuk hal lain ya bukan sholat witir gitu ya. Jadi itu kita hidupkan kebaikan di rumah kita, bacakan Quran, banyak-banyak berzikir, hidupkan sholat sunnah di rumah kita, sholat duha, sholat tahajud dan lain sebagainya. Kemudian di ayat yang ke-5 Allah berfirman, bi anna rabbaka auhalaha. Jadi ayat sebelumnya disebutkan pada hari kiamat bumi akan menceritakan berita-beritanya, bi anna rabbaka auhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu auha telah mewahyukan laha kepada bumi. Saya ulangi, bi anna rabbaka auhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah mewahyukan kepada bumi. Jadi berita-berita tadi
yang disampaikan oleh bumi itu sebabnya karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung telah memerintahkan kepada bumi demikian. Jadi bumi itu sebenarnya punya tugas selain jadi tempat berpijaknya kita. Apa tugasnya bumi itu? Jadi mata-mata, jadi intel. Jadi yang mencatat amal kita bukan cuma malaikat, tapi bumi juga dapat tugas daripada Allah untuk mengabarkan kepada manusia pada hari kiamat seperti itu. Makanya di bumi kita perbanyak sujud ya, sehingga nanti di hari kiamat bumi ngomong, ya Allah, aku dipakai sujud terus sama dia. Itu kan luar biasa itu kalau seandainya seperti itu. Ya Allah, dia ini orang yang paling banyak bersujud di apa namanya TPI ya. Ya Allah, aku si hamba ini orang yang paling banyak bersujud. Kan nanti di hari kiamat itu ada prestasi gitu kan. Ada orang yang paling banyak istighfar, paling banyak ini, termasuk diantaranya yang paling banyak sujud. Itu kalau bumi mengabarkan kepada Allah seperti itu luar biasa. Jadi bumi mendapat tugas daripada Allah untuk menyampaikan kabar kepada manusia di hari kiamat. Kemudian bumi juga akan berterima kasih kepada orang yang taat dan memuji kepada orang yang berbuat kebaikan. Jadi maksudnya itu diantaranya nanti hari kiamat, ketika manusia itu mati, bukan hari kiamat saja, tapi ketika orang meninggal dunia, lalu orang itu diantar oleh orang-orang ke pemakaman, maka kubur kan bumi, yang dia kan akan dikuburkan di bumi, di tanah. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan bumi itu akan ngomong, wahai hamba Allah, kalau dia beriman, wahai hamba Allah, dari seluruh orang yang berjalan di muka bumi ini, engkau orang yang termasuk yang saya ridhoi, termasuk orang yang saya cintai. Aku senang kalau bumi ini engkau masuki. Maka ketika orang itu masuk ke dalam tanah pemakaman yang kita lihat mungkin cuma sebidang tanah, maka ketika dia sudah ditutupkan oleh tanah, maka bumi akan menjadi sahibul bait, menyambut tamu yang baru datang, yakni orang yang baru penghuni kubur baru, lalu akan membentangkan bumi tadi sejauh mata memandang dalam sebuah riwayat, dan akan dibukakan AC, hidupkan AC. Apa AC-nya itu? Angin-angin dan jendela dari surga akan dibukakan. Kenapa? Tadi itu rasa syukurnya bumi karena aku dipijak, dikencingi ke bumi, tapi untuk ketaatan. Bumi ini sangat suka gitu, sehingga kita ini disambut dalam kubur oleh bumi. Sebaliknya, orang yang pendosa ketika dia ini masuk ke dalam kubur, maka bumi ini akan teriak, akan mengeluarkan suara yang besar, wahai orang yang pendosa, orang yang fasik, orang yang kafir, kalau dia kafir, dari seluruh orang yang ada di muka bumi, yang berjalan di muka bumi ini, engkau termasuk orang yang paling kubenci. Maka ketika dia masuk ke dalam kuburan, kata Rasulullah, rusuknya dia dihempit. Jadi saking sempitnya kubur itu, jangankan untuk dia bergerak, untuk badan dia pun tak muat. Langsung badan dia dihimpit bumi, terus tulang rusuknya kata Nabi segini langsung bersilangan, saking dihimpit oleh bumi. Kenapa? Bumi geram dengan dia. Kau nginjak aku, ngencingkan aku, tapi bukan gunakan aku untuk kebaikan, malah untuk maksiat. Nyesal aku membiarkan engkau di atas bumi, berapa begitulah. Jadi seluruh bumi, matahari, bulan, bintang, binatang-binatang yang ada di muka bumi ini kan mereka rela melayani manusia. Sapi, kambing di Idul Adha nanti rela disembelih. Kenapa? Agar manusia bisa ibadah. Tanah, bumi, matahari, bulan pergantian ingin dari manusia, rela mereka lakukan itu capek-capek. Kenapa? Karena itu tugas mereka untuk menyinari kita agar kita ini bisa ibadah. Tapi bukannya ibadah manusia ini malah maksiat. Makanya mereka marah di hari kiamat, terutama bumi yang dipijak-pijak di hari kiamat kan. Kemudian yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yauma idin, pada hari tersebut, yasdurun nas, manusia akan dikumpulkan astata, berkelompok-kelompok, liyurau a'malahum, agar manusia itu bisa melihat amal perbuatan. Yauma idzi yasdurun nasu astata, pada hari kiamat manusia akan dikembalikan kepada Tuhan di hari kiamat nanti dengan dikelompok-kelompokkan astatan, berdasarkan jamaah-jamaah atau kelompok-kelompok. Jadi kalau kita terjemah ringkasnya, intinya pada hari kiamat nanti ketika kebangkitan itu kan manusia akan yarji'ul khalaiq min mauqifil hisab, manusia ini akan
menuju kepada Tuhan mereka untuk berkumpul di suatu tempat yang bernama padang mahsyar. Jadi ketika hari kiamat sudah tiba, tiupan sangkakala yang pertama ditiupkan, manusia semuanya meninggal dunia, lalu ditiupkan sangkakala yang kedua, manusia dibangkitkan. Lalu dibangkitkan, mereka akan menuju satu tempat yang namanya hisab. Maka menuju tempat tersebut, dan di hari kiamat nanti, di hisab nanti, manusia ini akan dikumpulkan astatan dengan jamaah-jamaahnya. Maksudnya bagaimana? Yang baik, kata Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, yang baik dikumpulkan bersama orang baik, yang jahat akan dikumpulkan bersama orang jahat. Pecinta Rasulullah akan dikumpulkan bersama Rasulullah, pecinta artis K-pop akan dikumpulkan bersama idola-idola mereka. Maka jangan mengidolakan orang-orang kafir. Kalau kita nonton bola, kita nonton, tidak usah fanatisme mencintai mereka sampai mengidolakan, tidak usah. Nonton suka, kita suka nonton bola misalnya, suka ya udah, tidak perlu sampai mengidolakan wallpaper HP-nya tuh pakai foto itu misalnya, tidak usah. Idola kita tetap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapannya apa ya? Harapannya tadi agar di hari kiamat ini rombongan kita itu rombongan Nabi. Kenapa dilakukan demikian? Liyurau a'malahum, agar mereka ini melihat amal mereka, atau mereka ini agar memperoleh balasan daripada amal mereka. Jadi sebelum mereka itu sampai ke surga, dikubur sebagai muqaddimah hari akhirat, muqaddimah hari akhir, hari kiamat itu, maka dikubur manusia sudah merasakan, sudah liyurau a'malahum, sudah melihat hasil perbuatan mereka di dunia. Karena sesungguhnya jarak antara kubur dengan akhir surga neraka itu sebenarnya masih jauh. Jadi bukan perjalanan, bukan berarti kubur hari ini, besoknya padang mahsyar, besoknya surga, tidak begitu. Perjalanannya panjang. Di padang mahsyar itu lama, sidang itu lama sekali. Sehingga kata alim ulama, saking lamanya manusia di padang mahsyar itu merasa seolah-olah di dunia cuma mimpi, sangat sebentar. Maka kata ada syair orang soleh zaman dulu mengatakan, "Qum ya habibi," bangunlah wahai habib, wahai kekasih, karena sesungguhnya jalan menuju surga itu sangat baik, sangat jauh. Wazaduna qalil, sedangkan bekal ini sedikit. Kita menghadapi hidup di dunia ini untuk hidup 60-70 tahun, ini kan kita perlu duit yang banyak. Setiap hari itu berjalan duit itu kan, listrik berjalan, kuota berjalan, PDAM berjalan, perlu duit, perlu bekal. Padahal cuma 60 tahun, 70 tahun, dan itu penting bagi kita kan, kebutuhan. Nah, akhirat itu lebih panjang lagi daripada dunia. Maka masa kita hanya cukup sholat sekedarnya, bikin kebaikan sekedarnya, sedekah cuma 2.000, masa cukup? Nah, tapi harus kita perbanyak bekal kita nanti di hari kiamat. Nah, nanti di sela-sela perjalanan itu manusia sudah bisa melihat amal kebaikan mereka. Di antaranya kuburnya jadi taman surga, bangkit dari kubur sama orang-orang soleh, di padang mahsyar ada naungan sehingga tidak kepanasan, sehingga akan banyak fasilitas yang dia ini ada ketenangan. Wah, aku ini nampaknya hari surga ini, seperti ini. Makanya ini ada hadis kata Rasulullah, orang yang di dunia senantiasa merasa takut kepada Allah, maka di akhirat, di hari kiamat, dia tidak takut lagi. Kenapa? Allah berikan rasa aman. Di kubur, walaupun dia ini belum jelas surga atau neraka, setidaknya sudah merasa aman. Kenapa? Karena kayak surga kuburnya, Allah fasilitasi seperti itu kurang lebihnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Baik, terakhir ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah berfirman, barang siapa yang berbuat kebaikan mithqala dzarratin, walaupun hanya sebesar biji dzarrah, khairan kebaikan, yarah, maka dia akan melihat balasannya tadi. Tadi kan kita bahas liyurau a'malahum, supaya manusia melihat hasil balasan perbuatan mereka. Nah, maka di ayat sebelum ini menggunakan istilah yang sama, melihat tadi. Maka orang yang berbuat kebaikan walaupun hanya kelihatan kecil seperti biji dzarrah tadi, maka dia akan melihat daripada balasan tersebut.
Apa itu biji zarrah? Intinya biji zarrah ini debu yang sangat-sangat kecil, ini begitu. Ada yang mengatakan kalau kita ini buka jendela, itu kan ada kelihatan butiran debu yang kecil itu kan. Nah, itu namanya zarrah. Itu nggak kelihatan kalau kita lihat sekarang, nggak kelihatan. Tapi ketika ada matahari menyinari, jendela dibuka, itu baru kelihatan. Saking kecilnya, tak bisa kita lihat dengan sembarangan. Nah, maka orang yang bikin kebaikan, walaupun itu kecil, akan melihat hasil daripada perbuatannya. Maka jangan remehkan kebaikan sekecil apapun itu, kata Rasulullah, walaupun cuma senyum. Gitu. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang berbuat keburukan walaupun hanya sebesar biji zarrah, maka dia akan melihat hasil daripada perbuatan, akan dibalas, ada karmanya gitu kalau bahasa orang. Nah, maka jangan juga meremehkan keburukan walaupun cuma sekedar ngomongin orang, walaupun cuma sekedar benci dalam hati. Ada orang yang kita benci gitu, nggak suka. Nah, kita omongkan, tapi kita benci, itu nggak bagus juga. Kenapa? Karena orang beriman tidak akan ada rasa dengki, iri hati kepada orang mukmin yang lain. Karena orang iman punya sifat saling menyayangi. Maka jangan kotori hati kita dengan membenci orang iman yang lain. Ini kecil, remeh, tapi kita akan melihat hasilnya kalau kita lakukan. Maka jangan kita remehkan kebaikan sekecil apapun itu, dan jangan remehkan keburukan sekecil apapun itu. Sebagaimana dalil, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka semoga tafsir Al-Ghazali ini memberikan penerangan untuk hidup kita, memberikan cahaya dalam hati kita, sehingga kita ini bisa mengamalkannya. Dan semoga berdiri dari majelis ini, pulang dari majelis ini, dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.